Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sinta di channel Born Weekends. Baiklah, kali ini saya pingin ngajak kalian buat bahas berbagai macam jenis tes SKB seleksi CPNS teman-teman. Baiklah, sebelum lanjut kita bahasnya, jangan lupa buat support selalu channel ini biar semakin terus berkembang. Caranya gampang banget, tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, maksudnya di sini aku mau bahas tentang jenis tes lain selain SKB CAT. Kan SKB CAT itu kan udah jelas ya teman-teman, diselenggarakan oleh BKN. Kalian mengerjakan soal-soal SKB dengan sistem CAT. Tidak jauh berbeda lah ibaratnya dengan SKD sih gitu. Jadi aku mau bahas tentang jenis-jenis tes tambahan untuk SKB-nya selain SKB CAT. Jadi jenis tes tambahan ini antar instansi itu bisa beragam dan berbeda-beda. Kadang-kadang antar formasi juga bisa beda-beda teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan atau dibanding-bandingkan. Baiklah, jadi tes yang pertama itu adalah psikotes. Jadi tes psikotes biasanya dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan watak peserta yang diseleksi. Jadi untuk tes psikotes ini saya pernah mengalaminya pada saat seleksi CPNS di Kementerian Keuangan teman-teman. Jadi tidak jauh berbeda dengan tes psikotes yang pada umumnya. Jadi kita mengerjakan soal-soal psikotes, cuman bedanya menggunakan komputer aja, terus ada durasi waktunya gitu teman-teman. Gitu aja sih. Yang kedua ada tes potensi akademik. Jadi karena saya belum pernah melewati SKB tes potensi akademik, mungkin ini adalah tentang akademik yang sesuai dengan formasi yang kalian daftar teman-teman gitu. Jadi mungkin diuji lagi bagaimana dari sistem dari segi akademiknya gitu. Cuman karena saya belum pernah melewati tes potensi akademik di SKB, jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Yang ketiga, tes kemampuan bahasa asing. Jadi tes ini didesain untuk mengukur kemampuan berbahasa. Bahasa yang diujikan itu tergantung dengan formasi yang kalian daftar atau instansi yang kalian daftar. Jadi memang sih sebenarnya saya juga tidak melewati SKB dengan tambahan tes kemampuan berbahasa asing ini. Cuman sepertinya tes kemampuan berbahasa asing ini diujikan untuk formasi-formasi yang di bidang kerjanya itu membutuhkan kemampuan untuk berbahasa asing teman-teman. Jadi ada formasi-formasi yang memang diujikan dengan tes ini. Jadi tidak semua formasi sih teman-teman. Selanjutnya ada tes kesehatan jiwa atau rohani. Jadi tes rohani yang biasa disebut juga tes kejiwaan ini berguna untuk melihat kesehatan dari sisi emosional, yang dimana dapat mengarah ke gangguan mental, misalnya depresi, kecemasan, gangguan makan, bipolar, dan sebagainya teman-teman. Jadi aku pernah sih melewati tes rohani ini, cuman bukan di SKB-nya, tapi pada saat pemberkasan CPNS-nya ada tes kesehatan rohani. Jadi kesehatan rohani ini biasanya disarankan untuk dilakukan di rumah sakit pemerintah, dan yang mengeluarkan hasil surat kesehatan jasmani ini dokternya itu harus ber-NIP atau NIP ya teman-teman, atau dokter PNS gitu. Jadi kesehatan rohani ini kita harus datang ke rumah sakit, kita daftar, kita bayar registrasinya. Waktu itu kalau saya nggak salah sekitar 300 atau 400-an untuk kesehatan rohani ini, dan harus mengerjakan banyak soal, bisa ratusan soal teman-teman, untuk menilai kejiwaan kita teman-teman gitu. Jadi ada sih teman yang nggak lulus tes rohani dan dia harus mengulang lagi tes rohaninya gitu. Selanjutnya tes kesegaran jasmani atau tes kesemaptaan. Kesemaptaan sendiri berasal dari kata sampata yang memiliki arti ready atau bisa juga diartikan sebagai kesiapan fisik.
Dalam tes kesemaptaan ada berbagai jenis yang dilakukan, misalnya seperti sit up, push up, lari, pull up, shuttle run, dan sebagainya. Jadi jenis tes kesemaptaan sendiri ini tergantung dari instansi yang mengujikan. Biasanya instansi-instansi yang menyelenggarakan tes kesemaptaan itu adalah instansi-instansi yang semi militer gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya nih untuk formasi penjaga tahanan atau sipir gitu dan lain sebagainya teman-teman. Tes praktek kerja. Tes praktek kerja biasanya mempraktekkan pekerjaan atau keahlian saat menduduki formasi yang akan kalian lamar. Misalnya nih untuk dosen, yaitu ada praktek mengajar mahasiswa. Selain praktek mengajar, misalnya diminta untuk membuat RPP atau rencana proses pembelajaran. Jadi untuk praktek kerja ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan keahlian atau formasi yang kalian daftar. Selanjutnya, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Jadi terdapat jenis atau bentuk tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi diberikan bobot paling tinggi 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Jadi mungkin ada sebuah profesi-profesi yang disyaratkan untuk memiliki berbagai macam sertifikat kompetensinya teman-teman. Jadi sertifikat kompetensi ini bisa menambah nilai pada SKB, tapi pada ketentuan dari Permenpan itu bobot paling tingginya 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Jadi memang ada sih teman-teman profesi-profesi tertentu yang dimungkinkan memiliki sertifikat kompetensi. Selanjutnya adalah wawancara, di mana wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi aku juga pernah melewati SKB-nya ada wawancaranya. Jadi kayak wawancara interview kerja gitu teman-teman. Jadi yang mewawancarai saya pada saat itu adalah 2 orang. Dan saya harus membawa kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ya teman-teman. Kita berikan kepada pewawancara, terus kita diwawancara dengan berbagai macam pertanyaan, termasuk tentang diri kita atau tentang kita nantinya saat menjadi CPNS dan sebagainya. Dan selain tes yang saya sebutkan, itu bisa jadi instansi kalian mengujikan tes yang lainnya. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan kalian bisa komentar di kolom komentar, tes SKB tambahan apa sih yang akan kalian lalui. Kalian bisa cerita-cerita di kolom komentar. Pastinya saya akan baca teman-teman. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa buat klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe biar kita selalu semangat bikin kontennya. Terima kasih. Dadah.